Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Hari ini Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Firman Tuhan yang akan di bagian perenungan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evanglis terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus agar firman yang akan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini dapat dimengerti, dipahami dengan baik. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, urapi mulut bibir hamba-Mu untuk dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat yang keempat demikian bunyinya firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diimaninya dengan cemburu, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Yakobus pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10 memuat suatu peringatan sekaligus memberikan nasihat kepada orang-orang percaya, terutama kepada orang-orang Yahudi yang berada di perantauan, atas situasi atau kondisi yang dialami mereka di tengah-tengah berbagai-bagai pencobaan, penderitaan, dan kesulitan. Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang kedua. Sehingga banyak orang percaya akhirnya menjadi jatuh dan tidak lagi hidup dalam kebenaran, karena sudah berkompromi terhadap keinginan hawa nafsu kedagingannya, khususnya keinginan kedagingan dari dalam diri sendiri yang berlawanan terhadap firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran orang-orang percaya di sini mengalami kejatuhan dalam hawa nafsu kedagingan, yaitu salah satu contohnya sering terlibat dengan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi secara umum, baik orang-orang percaya dengan orang-orang lain ataupun sesama orang percaya. Makanya Yakobus menginformasikan bahwa dengan gaya hidup mereka seperti itu akan membawa hal-hal yang tidak baik
akan timbul rasa saling membenci, timbul saling tidak memperdulikan, saling menjatuhkan. Hidup demikian menggambarkan orang-orang dunia menjadi sahabat dunia. Oleh karenanya itu Yakobus menginginkan mereka secara khusus kepada orang-orang percaya yang tersebar di perantauan, yang mulai tidak setia, tidak taat, yang mulai mengabaikan firman Tuhan, untuk mereka ketahui ketika melakukan persahabatan dengan dunia, seperti dikatakan dalam ayat yang keempat, akan menjadi musuh Allah. Ini adalah pernyataan yang sangat tegas, tidak peduli siapapun orangnya. Ketika gaya hidup tidak lagi mencerminkan sesuai firman Tuhan, maka akan menjadi musuh Allah. Ada penyelewengan secara rohani ketika persahabatan dengan dunia. Misalnya dalam pekerjaan atau mencari uang, lalu mengabaikan Tuhan, lalu tidak datang kepada Tuhan. Ini sudah menunjukkan secara tidak langsung menjadi musuh Allah, menjadi lawan Allah. Tidak lagi menyediakan waktu untuk Tuhan, tidak lagi berdoa oleh karena kesibukan. Ini juga menunjukkan secara tidak langsung menempatkan diri menjadi lawan Allah atau musuh Allah. Jadi suatu hal yang kecil dari perintah Tuhan diabaikan, menjadikan hidup atau diri menjadi bagian musuh Tuhan atau pelanggaran terhadap ketetapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan sikap atau kebiasaan demikian akhirnya menjadikan mereka tidak lagi takut kepada Tuhan, menganggap diri paling benar dalam segala hal, menjadi lupa bahwa roh yang memberi kehidupan adalah karunia yang dianugerahkannya kepada manusia secara cuma-cuma. Bukan karena hasil manusia, bukan karena usaha manusia, bukan karena kuat tenaga manusia, tetapi diberikan secara cuma-cuma. Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu mereka yang tidak menyadari hal ini menjadikan diri mereka atau menempatkan diri mereka menjadi orang yang congkak. Congkak artinya orang yang mempunyai penilaian tersendiri yang berlebihan, mempunyai kesombongan yang tinggi, dan tidak logis tentang keunggulan, kepentingan mereka sendiri. Misalnya menyangkut pencapaian, jabatan, kedudukan, harta orang tua. Orang-orang seperti ini bisa lupa diri terhadap apa yang menjadi yang mereka miliki. Bapak Ibu yang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap seperti ini akan menjadi musuh Allah, menjadi lawan Allah, karena sudah bersahabat dengan dunia. Namun sebaliknya Bapak Ibu, Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada mereka yang memiliki kerendahan hati. Jadi memiliki kerendahan hati itu oleh karena kasih karunia. Dengan memiliki kerendahan hati, maka pasti tidak akan memiliki iri hati, pasti tidak akan lupa diri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan sebagai orang-orang percaya yang dikasihi oleh Yesus Kristus
agar menjadi anak-anak Allah yang selalu memilih dan hati, untuk membuang segala rasa iri hati, kecongkakan, hawa nafsu, dan hal-hal yang umum bertentangan dengan kehendak Allah, yang menjadi musuh Allah, yaitu dengan memiliki kerendahan hati. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana tanggung jawab kita untuk selalu memiliki kerendahan hati? Yang pertama, dalam firman Tuhan kita, tunduklah di hadapan Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7a. Orang yang sombong suka sekali untuk bisa tunduk. Kalau ditegur, bisa marah. Tetapi orang-orang percaya yang memiliki kerendahan hati, mau belajar pada waktu menerima, pada waktu mendengar, pada waktu menerima teguran dari firman Tuhan. Siapapun yang menerima akan mendengar dengan segenap hati. Kemudian yang kedua, lawanlah iblis, ayat yang ke-7b. Tunduk kepada Allah harus dibarengi dengan perlawanan terhadap iblis. Maka ia akan lari lalu pergi. Artinya, ketika kita melawan iblis dengan iman, maka ia akan kalah. Untuk memiliki kerendahan hati, maka rasa congkak, membanggakan diri sendiri harus dilawan dengan iman yang sungguh-sungguh, karena semuanya itu berasal dari iblis. Yang ketiga, mendekatlah kepada Allah, ayat yang ke-8a. Kalau kita melawan kuasa iblis, tentu dengan kemampuan kita sendiri, dengan kekuatan kita tidak mampu. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah hikmat dari Tuhan. Kalau kita mau dekat kepada Allah, Allah berjanji akan dekat dengan kita. Seperti pada ayat yang ke-8a. Kita mungkin merasa mau dekat dengan Allah, hidup dekat dengan Allah, tetapi Allah tidak mau dekat kepada kita. Bapak Ibu, Allah berjanji bukan dia tidak mau mendekat, tetapi ada yang menghalangi kita sehingga Allah tidak bisa dekat dengan kita, sehingga Allah tidak mendengarkan kita, yaitu dosa. Nah, dosa-dosa inilah yang menghalangi kita, harus disingkirkan dari dalam diri kita. Kemudian yang keempat, hidup kudus, ayat yang ke-8b. Hidup dalam Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, itu harus memiliki hidup yang kudus. Jadi segala bentuk dosa harus ditinggalkan, harus dilepaskan dari seluruh hidup kita. Tidak hanya yang kelihatan, tidak hanya secara fisik, tetapi pikiran, motivasi, semuanya harus kudus, harus murni. Baru kita layak, baru kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang kelima, sadarilah kemalangan kita. Ayat yang ke-9. Kalau kita menyadari dosa-dosa kita dan menyesali atas perbuatan-perbuatan kita, seperti dikatakan dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat ke-9, maka Tuhan Yesus Kristus akan mengampuni, Tuhan Yesus Kristus akan mengasihi kita. Apalagi kalau kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka ia akan meninggikan kita sebagai orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir pertanyaan untuk kita pada saat ini adalah, maukah Bapak Ibu, saudara-saudari melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami untuk mengawali pagi hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Walaupun sebentar, namun memberikan kekuatan, sukacita, semangat, dan harapan di hari yang baru ini, yang telah Engkau sediakan untuk kami jalani. Bapa di sorga, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan semua aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Kami serahkan pemerintah kami, khususnya pemerintah Kabupaten Burung Raya, ke dalam kuasa-Mu, agar menjadi kabupaten yang maju, adil, dan sejahtera. Berkati pemimpin-pemimpin kami, agar mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka boleh memimpin dengan jujur, dengan bijaksana, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk BPH Majelis Resort KKI Puruk Cahu, untuk jemaat-jemaat yang ada di kawasan Resort KKI Puruk Cahu, agar Tuhan menyertai dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, dalam melaksanakan tugas panggilannya, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani, agar terus bertumbuh untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Berkati pendeta, vikaris, penginjil, pendeta diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, pengurus bidang-bidang kategorial, dan yang terlibat dalam pelayanan di ladang Tuhan. Mampukan dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam pelaksanaan tugas pelayanan bisa dijalankan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan bidang pelayanan masing-masing yang telah Engkau percayakan, sehingga anggota jemaat Tuhan terus dibina, terus dijaga, jadi jemaat yang setia, terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat gereja Eleutheria. Bila Tuhan yang menyertai jemaat gereja Eleutheria, sehingga terus maju dan bertumbuh menjadi jemaat yang taat dan setia, dan menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Berkati pendeta, diakon, hamba-hamba Tuhan yang melayani di jemaat gereja Eleutheria, agar terus dimampukan melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan kehendak-Mu. Apapun program-program kerja yang direncanakan dan dijalankan, Tuhan Yesus turut campur tangan dan memberkati, supaya dijalankan dengan sebaik mungkin, memberikan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Kembali ya Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini seluruh hidup kami masing-masing ke dalam kuasa-Mu. Kuatkan, teguhkan kami jemaat-Mu ketika menghadapi pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan sepanjang hari ini. Ini doa permohonan yang dapat kami naikkan untuk sepanjang hari ini. Dan doa ini kami serahkan hanya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.